pagi, siang, sore. Nama aku Desti, dan selamat datang di channelku. Jadi aku tinggal di Jerman sama suamiku, namanya Dominik. Dia asalnya dari Jerman. Dan ya di video kali ini aku pengen cerita tentang cultural shock atau shock ke budaya yang aku alamin, perbedaannya antara budaya di sini, di Jerman dan di Indonesia, yang bikin aku kaget banget pas aku pindah ke sini. Selain video ini, aku juga punya beberapa video yang lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek video yang lainnya juga. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dukung aku. Makasih banget yang udah. Double thanks. Hal yang pertama yang aku shock banget pas aku datang ke sini tuh, di Jerman kalian bisa langsung minum air dari tap, jadi dari keran. Langsung kalian bisa ambil pakai gelas dan gak usah dimasak, langsung kalian bisa minum karena pengolahan airnya bersih banget dan melalui beberapa sistem filtrasi, dan itu setelah sampai ke rumah kita itu udah siap diminum. Oke banget kan, jadi nggak perlu beli air lagi. How is it? Yang selanjutnya, jendela di Jerman itu sistemnya beda banget. Jadi di sini tuh jendelanya bisa dibuka tutup dengan dua cara, kayak bisa kayak gini, terus bisa kayak gini, kayak pintu gitu. First, Yeah. just like this. And then the second way. Wow. Wow. Magic. And then, Dan pas pertama kali aku datang, aku tuh mikir, wow, keren banget gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau buka lebar-lebar, kita bisa tetap ada angin yang masuk, bisa tetap ada udara segar masuk lewat celah kecil, dan kita bisa buka beberapa berjam-jam bahkan kalau kita nggak di rumah juga. Dan yang selanjutnya ini juga ada hubungannya sama jendela. Orang Jerman itu demen banget alias hobi banget, pasti buka jendela untuk udara segar beberapa menit setiap beberapa jam dalam sehari kalau mereka di rumah. Sampai mereka punya kata-kata sendiri untuk menjelaskan hal ini, yaitu luften. hast du gelüftet? Not yet, nih. Dan mereka tuh ngelakuin ini benar-benar religiously, jadi nggak pernah miss out. Hast du gelüftet? Not yet. Yang selanjutnya, jalan kaki. Ini kan bukan pertama kali aku di Europe, tapi pertama kali aku tinggal di Jerman, ya. Dan orang Jerman mirip sih sama orang bagian Europe lainnya, yaitu mereka senang banget jalan kaki. Tapi kalau orang Jerman tuh benar-benar lebih dari orang European lainnya. Mereka benar-benar senang banget jalan. Bahkan kebanyakan orang Jerman tuh hobinya hiking, dan mereka tuh bisa hiking berjam-jam, dan itu adalah aktivitas yang mereka lakuin di akhir pekan atau pas mereka lagi liburan. Itu mereka senang banget jalan. Dan di sini kalaupun di Indonesia kan kita mau ke Indomaret atau ke Alfamart sebentar doang gitu, kayak 500 meter, 700 meter kita udah naik motor gitu kan, kita keluar langsung ambil motor terus naik motor, nggak usah jalan gitu kan. Tapi kalau di sini tuh normal banget untuk mereka jalan, bahkan menurut mereka tuh sekitar 1 atau 2 kilometer gitu tuh termasuk nggak terlalu jauh, dan mereka akan jalan apalagi kalau cuacanya bagus, nggak terlalu dingin atau yang nggak hujan, itu pasti mereka lebih pilih jalan. Bahkan sering banget tuh aku kalau sama Dominik, kita misalnya dia mau ngajak aku ke taman atau beli bunga atau apa, terus aku bilang jauh nggak, dia bilang nggak, deket jalan kaki. Terus udah 20 menit kemudian aku bilang jauh nggak, ini masih jauh nggak, udah mau nyampe belum? Dia bakalan bilang tinggal dikit lagi kok. Ya, kamu juga bilang tinggal dikit lagi 20 menit yang lalu. Dan yang selanjutnya adalah di Jerman itu orang kalau mereka udah saling kenal dan saling deket, mereka bakalan panggil dengan nama mereka langsung, nggak peduli walaupun mereka jarak umurnya rada jauh. Kayak misalnya aku panggil Dominik, atau misalnya keponakan Dominik yang umurnya 15-16 tahun, mereka juga panggil Dominik. Kalau di Indonesia kan kita kayak om, tante, ada tambahannya gitu kan, om, tante,
Bude, Pak D, Bulik, atau Pak Le. Kalau di sini itu bakalan aneh banget, malah justru kebalikannya, kayak rada aneh dan rada disrespectful, kayak Om Dominic, karena kan itu emphasize umur dia yang lebih tua gitu kan. Jadi di sini biasanya mereka sebut langsung nama kalau udah kenal dan deket, dan bahkan mereka juga ngelakuin itu ke orang tua sendiri. Jadi misalnya Dominic panggil mamanya dengan nama dia langsung, atau papanya dengan nama dia langsung gitu. Dan aku pun misalnya manggil kakaknya Dominic juga nggak pakai mbak gitu, aku langsung panggil dia secara nama langsung. Interesting banget sih pas pertama aku nemuin itu, dan kayak rada kagok aja, kayak merasa aduh nggak sopan banget ya manggil langsung. Tapi itu normal di sini, jadi ya aku ikutin aja budaya di sini. Yang selanjutnya, dan ini menurut aku benar-benar keren banget, yaitu biaya pendidikan di Jerman itu gratis. Jadi dari kamu kindergarten sampai kamu kuliah pun, kalau di sini tuh kamu nggak perlu bayar biaya pendidikan karena itu disediakan sama pemerintah. Jadi kamu nggak perlu pusing mikirin itu. Kamu tinggal fokus aja dengan belajar dan mendalami bakat dan minat kamu. Tujuannya pastinya untuk menciptakan SDM yang lebih bermutu dan berpotensi untuk membangun kembali negaranya. Enak banget kan? Jadi kalau kalian kuliah juga nggak perlu bayar. Kalau di negeri kita kan sayangnya belum ada sistem seperti itu, jadi kita harus bayar. Dan orang tua tuh, bahkan kayak kakakku, dia kan udah punya anak kecil namanya Sheryl. Halo Sheryl, jangan lupa belajar yang rajin ya. Dan kakakku tuh udah dari Sheryl umur 5 tahun udah mulai nabung untuk biaya kuliah dan biaya pendidikan, karena memang harus dipikir sejak jauh hari. Dan Jerman juga percaya bahwa pendidikan itu harusnya affordable atau gampang didapatkan buat semua orang. Makanya Jerman itu benar-benar generous banget dengan pendidikan. Bahkan dia membuka banyak peluang pendidikan untuk orang yang bukan dari Jerman juga. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar di sini, kalau kalian memang bisa dan bisa masuk ke universitas, itu juga kalian nggak bayar biaya pendidikannya. Of course kalian harus bayar hal-hal lain, kayak misalnya biaya hidup di sini, biaya makan dan segala macam, atau mungkin buku dan ya yang ekstra-ekstranya. Tapi biaya pendidikan intinya itu nggak bayar. Yang selanjutnya di Jerman itu pejalan kaki adalah kayak raja gitu, nomor 1. Jadi misal kalian mau nyebrang jalan di tempat penyeberangan jalan yang benar ya kan, pas di lampu merah atau pas di kayak zebra crossing gitu. Tapi kalaupun kalian misalnya memang nggak ada lampu merah dan kalian itu jalannya lumayan kecil dan kalian mau nyebrang, itu biasanya kalau ada mobil yang udah kayak mendekat gitu, mereka akan mengutamakan kalian. Mereka akan slow down, mereka akan pelan-pelan dan bahkan berhenti gitu. Jadi biar kalian bisa lewat dulu. Pastinya itu karena keamanan ya, tapi juga soalnya kalau misalnya ada kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki, itu biasanya pasti yang di dalam kendaraan itu yang akan disalahkan, karena aturannya memang harus mendahulukan pejalan kaki. Enak banget kan, jadi merasa aman kalau pas kita nyebrang atau jalan di pinggir jalan. Kembali lagi, itu makanya orang Jerman suka jalan, karena memang pengalaman jalannya aman dan menyenangkan. Dan yang selanjutnya ini aku rada so-so sih sama yang ini, karena nggak terlalu menyenangkan cultural shocknya. Tapi ya pastinya ya kan, nggak semuanya bagus dan pink butterfly Barbie. Jadi yang selanjutnya itu adalah hari Minggu adalah hari istimewa di Jerman. Istimewa dalam artian hari Minggu itu adalah hari yang diperuntukkan untuk keluarga dan untuk istirahat, dan juga untuk kaum Kristen yang religius untuk berdoa juga gitu. Jadi hari Minggu di sini semua supermarket dan toko-toko yang menyediakan jasa jual beli itu tutup, kayak toko bunga, bangunan, dan toko-toko yang biasanya buka itu cuman kayak bakery atau restoran, dia akan boleh buka di hari Minggu. Tapi kalau kayak supermarket, toko belanja baju atau hal-hal kebutuhan kayak gitu, mereka tutup di hari Minggu. Dan orang Jerman tuh bener-bener menghormati itu, dan mereka benar-benar taat sama itu. Bahkan waktu itu pas aku ada cerita dikit ya. Pas waktu itu kan aku baru pindah ke sini kan, dan aku sama Dominic lagi kayak ngebenerin rumah gitu kan. Kita ganti cat warna tembok, kita taruh kayak gantungan, kita taruh rak sepatu gitu-gitu kan. Nah waktu itu kita kayak
cuman mau naruh apa sih namanya, kita mau kayak naruh rak dinding gitu kan. Dan itu kan kita mikirnya oke, kita cuma naruh rak dinding berarti kan kayak 2 menit ya kan bakalan jadi, ya 5 menit lah maksimal gitu. Dan kita itu ngelakuinnya hari Minggu dong, dan aku saat itu baru pindah, jadi aku nggak aware, nggak tahu kalau nggak boleh bikin suara bising di hari Minggu. Dan kita ngetok-ngetok tembok kan, makuin di tembok gitu, bikin rak dinding. Dan ternyata tuh tetangga kita dateng dan ngetok-ngetok pintu kayak Masih lama nggak kalian? Soalnya kan ini hari Minggu. dan Dominic buka pintu dan dia bilang, oh enggak, kita udah selesai kok. Ya udah selesai, sorry. Terus aku kayak kenapa tetangga itu datang? Terus dia bilang, iya soalnya kan nggak boleh hari Minggu bikin suara berisik. Terus aku bilang, oh my god, aku nggak tahu. Dan aku ngerasa bersalah juga sama tetangga itu. Jadi sejak saat itu aku make sure hari Minggu kita nggak bikin suara, nggak ganggu tetangga, karena aku nggak mau diketok pintunya lagi. Dan yang satu ini yang aku benar-benar kaget banget. Kagetnya lebih ke arah negatif dibanding positif ya. Jadi di Jerman itu ternyata mereka walaupun negara yang sangat maju dan ekonominya bagus dan semua sistem social security-nya jalan dan segala macam. Satu hal yang benar-benar bikin aku kaget tuh di Jerman ternyata untuk masalah kayak teknologi itu termasuk rada terbelakang. Maksudku gini loh, bukan terbelakang masalah kayak dia teknologinya nggak bagus. Maksud aku tuh kayak di teknologi komputerisasi dan perbankan. Jadi di Jerman ini perbankannya masih kayak nggak selancar negara lain di Eropa atau bahkan Indonesia gitu. Di sini tuh mereka masih lebih, orang-orangnya masih lebih suka bayar apa-apa pakai cash dibandingkan dengan kartu. Kayak kalau di negara kita gitu kan kayak gampang banget kan untuk transaksi dengan kartu, bahkan dengan handphone. Banyak kayak ada Doku, GoPay, mobile wallet gitu. Kalau di sini tuh jarang banget. Jadi mereka masih sering banget pakai cash, dan kalaupun misalnya pakai kartu itu bisa juga kadang ditolak kalau mau bayar pakai kartu di beberapa tempat, pastinya nggak semua tempat. Terus selain itu juga kayak sistem komputerisasi untuk dokumennya mereka ada terbelakang. Jadi kayak semisal pas aku mau bikin kartu tinggal aku di sini, aku tuh butuh banget ngeprint banyak dokumen-dokumen itu, aku harus print dan aku bawa physical printnya ke mereka, dan aku juga harus datang secara pribadi mandiri. Dan ini tuh aku benar-benar kaget karena sebelum di Jerman kan aku di Denmark, dan di sana tuh semuanya benar-benar sistemnya tertata di komputerisasi. Jadi aku kalau perlu untuk daftar apa atau ngumpulin dokumen sesuatu, aku nggak perlu datang personally, aku tinggal upload aja dokumennya. Jadi aku nggak perlu kesana, tinggal upload di komputer aja dan aku kirim via email. Ya gampang banget. Dan yang terakhir adalah bahasa utama yang dipakai di sini adalah Jerman. Aku pikir di Jerman ini banyak banget orang yang bisa bahasa Inggris. Kayak pas aku di Swedia atau Denmark kan banyak orang yang bisa bahasa Inggris, dan aku bisa kemana-mana gak perlu banyak-banyak belajar bahasa lokal mereka. Tapi ternyata pas aku di Jerman tuh ada beberapa orang yang ngomong bahasa Inggris, tapi itu masih termasuk minoritas. Jadi kebanyakan orang gak ngomong bahasa Inggris. Mereka bisa dikit, beberapa orang, tapi orang-orang udah lanjut usianya mereka nggak bisa bahasa Inggris biasanya, dan kita jadinya harus belajar bahasa Jerman. Jadi pas pertama aku di sini itu susah banget navigating karena aku harus belajar benar-benar bahasa baru dari nol, yang aku nggak tahu bahasa Jerman, dan aku nggak bisa pakai bahasa Inggris aku. Tapi gimana lagi? Nggak ada pilihan lain guys. Jadi aku sekarang lagi proses belajar bahasa Jerman. Doain aku ya, semoga aku cepat bisa. Nah jadi gitu aja guys, cultural shock yang aku alamin selama aku tinggal di sini. Kalau ada dari beberapa yang aku sebutin tadi adalah favorit kalian untuk bisa diterapin di Indonesia, tolong kasih tahu aku di komentar biar aku tahu. Dan kalau kalian berkenan, jangan lupa subscribe dan notification buttonnya diklik biar nggak kelupaan pas aku upload video selanjutnya. Makasih banget dan have a nice weekend. Terus ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih.